Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait topik yang sudah kami pilih mengenai kelalaian pemerintah terhadap proses pengelolaan dana bantuan untuk masyarakat. Terkait hal itu, kami juga sudah mengidentifikasi masalah-masalah. Pertama, ada kasus korupsi Kementerian Sosial terhadap dana bantuan untuk masyarakat. Yang kedua, minimnya kepedulian Kementerian Sosial untuk masyarakat. Yang ketiga, berkurangnya jumlah sembako untuk masyarakat. Yang keempat, masyarakat merasa dirugikan terkait jumlah sembako yang kurang. Yang kelima, masyarakat menuntut keadilan. Dalam aspek relevansi topik dengan bidang studi terkait, belakangan ini viral kasus tentang beredarnya informasi terkait dengan Kementerian Sosial yang mengkorupsi dana bantuan untuk masyarakat. Hal ini sangat tidak patut dilakukan pemerintah sosial karena beliau telah diamanatkan untuk menyalurkan bantuan tersebut. Terkait hal itu, mungkin saja beliau tergiur dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga jika dikaitkan dengan bidang studi psikologi ini merupakan kasus tentang ego, super ego, dan id, di mana id memengaruhi ego yang merupakan Kementerian Sosial untuk bertindak yang tidak benar seperti itu demi keuntungan pribadinya. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Terkait hal di atas, ini bertentangan dengan nilai sila kedua dan kelima, di mana dalam sila tersebut terdapat nilai kemanusiaan juga keadilan, tapi itu tidak diterapkan oleh Kementerian Sosial. Sungguh miris dan disayangkan karena amanat yang diberikan rakyat dikhianati begitu saja. Dan pada akhir tugas ini, kami akan membuat artikel sebagai media produk hasil akhir. Melalui sumber buku yang didapat, yang berjudul tentang kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, buku ini mengkaji kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang kurang mampu dengan menyantumkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dituliskan bahwa bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas atas belanja dana tersebut. Oleh karena itu, tipe kaji proposal di tingkat provinsi diharapkan selektif dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Proposal yang masuk melalui jalur khusus hendaknya diteliti secara cermat. Jangan sampai ada rasa enggan dari tim pengkaji terhadap orang yang membawa proposal, walaupun yang membawa proposal adalah orang yang berpengaruh di tingkat kebijakan. Fakta empiris menunjukkan salah satu sumber dana yang menjadi sasaran korupsi adalah anggaran belanja daerah yang didorong oleh perilaku oportunistik pihak eksekutif yang berupa tindakan membuat kesenjangan anggaran. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam agensi teori, pernah diuji juga menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran bansos berpengaruh terhadap tingginya tingkat korupsi di Pemkab atau Pemkot, tidak terlepas dari munculnya raja-raja kecil di daerah. Keinginan mengembalikan model yang sudah dikeluarkan saat kampanye yang dilakukan oleh mereka dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu legislatif juga menjadi faktor yang mendorong keinginan pemerintah dan legislatif untuk melakukan korupsi. Dari sumber laman jurnal KPK Go.id, yang merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia telah memberikan implikasi secara kompleks di berbagai aspek kehidupan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat perekonomian negara selama masa pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat ialah dengan memberikan bansos. Namun, acap kali proses pendistribusian bansos ini tidak berjalan lancar. Banyak kendala
yang dihadapi mulai dari pelayanan publik yang tidak optimal hingga munculnya potensi penyalahgunaan dana bansos untuk praktek korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya si Pansos yang menulis gagas diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang prima dalam proses pendistribusian dana bansos dari pemerintah serta sebagai upaya preventif terhadap korupsi. Melalui si Pansos diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bansos. Gagasan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus diimplementasikan oleh pemerintah dan leading sektor sebagai bentuk pengimplementasian asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta sebagai langkah nyata untuk mencegah praktik-praktik korupsi bansos di tengah pandemi COVID-19. Grand Design dari penulis si Pansos sendiri dapat beroperasi secara futuristik sehingga tidak hanya digunakan di masa pandemi saja namun juga bisa menjadi sistem informasi pencegahan korupsi bansos pasca pandemi di Indonesia. Media cetak dijelaskan di dalam slowpost.com bahwa Kementerian Sosial Juliara Batubara telah melakukan kasus suap terkait bantuan sosial dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilakukan dengan 2 periode. Diduga disepakati adanya fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekan kepada Kementerian Sosial. Kemudian dijelaskan juga media online yaitu BBC News Indonesia bahwa Kementerian Sosial telah melakukan korupsi dana bantuan untuk masyarakat. KPK menduga dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana, terutama saat pandemi ini. Dan KPK mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial diduga menerima dana sekitar 8,2 miliar pada periode pertama dan 8,8 miliar pada periode kedua. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sering disebut UU Tipikor. UU tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diklasifikasikan sebagai kejahatan yang harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Tujuan UU anti korupsi adalah untuk menjamin kepastian hukum, menghindari berbagai penafsiran hukum, melindungi hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta memberikan perlakuan yang adil dalam menghapus tindak pidana korupsi. Undang-undang anti korupsi ini mengenakan denda kepada pelaku korupsi atau yang disebut dengan pelaku korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Hukuman bagi oknum koruptor adalah pidana penjara seumur hidup atau kurungan paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, dari televisi. Pada kasus ini, banyak media televisi yang memberitakan kejadian korupsi dana bantuan COVID-19 oleh pemerintah sosial tersebut. Padahal, sebelum kejadian ini, bahkan Jokowi selaku Presiden RI pun telah menghimbau hukuman mati akan menanti pada pemerintah negara yang menyeleweng dana untuk COVID-19. Namun sepertinya himbauan atau mungkin ancaman yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut tidak membuat Menteri Sosial tergubris. Alhasil, beliau tetap saja menyelewengkan dana bantuan COVID-19 untuk masuk ke kantong pribadinya. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.